Nama Tuhan Shalom, Bapak Ibu Saudara. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa siang hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam hadirat Tuhan di rumah Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Saya ajak kita mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, amin. Boleh salam kiri kanannya, katakan saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Yes. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih, kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik bagi kami seperti Engkau. Tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semuanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami datang dengan satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat pujian kami, lewat doa-doa kami, bahkan lewat firman Tuhan yang akan kami terima siang hari ini. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir, Engkau yang melawat mereka semuanya. Bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, berkati sertai mereka dalam perjalanan Tuhan hingga mereka boleh tiba ke tempat ini dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan kami siap terima urapan-Mu, lawatan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami. Kami persembahkan hidup kami dedikasikan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara yang siap untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita katakan A. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Sekali saya sapa kita semua. Shalom. Ya, kita bersyukur pada hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini merasakan hadirat Tuhan. Saya lihat dari depan ini wajah-wajah Bapak Ibu sangat berseri-seri. Ya, sehingga dapat menandakan kita memiliki kerinduan yang dalam untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Ada amin? Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita menyembah Dia. Kita yakin dan percaya ketika kita datang menyembah Dia, Roh-Nya selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saat kita datang memuji Dia, Dia yang datang bertata di atas segala pujian kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
lebih dalam lagi. Kita persiapkan hati kita, kita katakan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat memuji, yes Tuhan, Engkau yang bertata di atas segala pujian kami. Sekali lagi kita mengangkat pujian kita. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, haleluya. Saat ku memujimu Tuhan, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan, ku angkat hatiku, ku pandang Kau Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu. Mari kita lebih dalam datang di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, oh, oh, ku angkat hatiku, pandang kekudusan. Satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan. Jemaat saja Tuhan katakan, ku angkat hatiku. Benar Tuhan, kami mengangkat hati kami. Kami memandang kekudusan-Mu. Kami menyatakan kerinduan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyatakan kerinduan kami memuji-Mu. Di situ kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku. Hatiku, yes Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari kita mengangkat hati kita. Kita persiapkan jiwa kita menyembah Dia. Satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi namanya. Mari sembah Dia. Haleluya.
kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus, kami memuji-Mu. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau Rajaku, sebab Kau Bapakku, Kau Allah yang setia. Tuhan, tiada yang seperti Engkau, yang layak ditinggikan. Ku sorakan haleluya bagi Rajaku. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami merindukan-Mu. Berdaulatlah Tuhan, bertata di tempat ini. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau luar biasa. Oh nyatakan penyembahan-Mu, nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Sang Raja Agung. Oh haleluya, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang layak dipuji. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kami merindukan Engkau. Kami merindukan lawat setiap hati kami. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang mulia. Oh Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang lebih indah, katakan Kau Allah yang besar. Oh haleluya, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku aku. Hanya Kau yang layak ku agung. Berikan kemuliaan bagi Dia, sorakan haleluya. Yes Tuhan, kami menyatakan Engkau Allah yang besar,
Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Raja yang mulia. Engkau yang memperkenankan kami hadir di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, buat waktu yang indah kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Sebentar kami ingin bersorak-sorai lagi untuk memuji nama-Mu. Bebaskan roh kami Tuhan, bebaskan sukacita kami, karena kami percaya Engkau Allah yang hadir di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak bagi nama-Mu. Bersama saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah siap memuji Tuhan? Ada berapa banyak kita di sini yang merasakan sukacita Tuhan yang melimpah? Boleh lambaikan tangannya, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan sukacita Tuhan melimpah dalam kita. Sambil bertepuk tangan di hadapannya, mari kita enjoy bersukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku dalam Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menyidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Lebih penuh sukacita lagi, kita mengangkat pujian kita di hadapannya. Kita katakan, tak akan ku izinkan ketakutan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menyidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi, sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih siap bersorak bagi nama Tuhan? Oleh karena itu satu lagi kita angkat pujian kita di hadapannya. Mari kita sorakan haleluya. Kita nyatakan dengan iman, Yesus kekuatan dalam hidup kita. Yesus kau kekuatan ini, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku waktu, lembah yang telah kabul. Sebab Engkau sertaku Tuhan, sebab Engkau sertaku.
dengan iman ku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan. Dengan apa? Oleh kuasa Yesus. Yo, mari. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yeah. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita nyatakan sukacita kita dalam Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidup. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku. Katakan dengan iman, lembah kelam akan ku lewati. Lembah yang kelam akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh apa saudaraku? Oleh kuasa Yesusku. Mari bersorak. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Sorakan haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Saat ini mari kita dengarkan kesaksian melalui lagu pujian yang dibawakan oleh mahasiswa program studi teologi IAKN Tarutung. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, bawa
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, bawa kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Terpujilah nama Tuhan melalui pujian yang telah kita dengarkan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini mari kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Kami undang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Bersama keluargaku melayani bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Baik, Bapak Saudara, hari ini mungkin Anda sekolah minggu banyak yang tidak hadir, karena memang saya lihat orang tuanya tidak hadir. Tidak apa-apa, Melva hari ini hadir. Kalau Melva akan mengikuti ujian, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama untuk adik kita ini, anak kita ini Melva, supaya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi dia. Mari kita satukan hati kita, saya ajak kita angkat tangan kita arahkan kepada Melva, kita doakan dia. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kalau siang hari ini Tuhan kami datang bersama dengan anak kami, di hadapan Tuhan hadir Melva. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Kalau dia akan mengikuti ujian Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan, kepintaran daripada Tuhan. Bahkan dia akan didapati orang-orang 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia ini Tuhan. Sebagaimana Daniel Engkau pakai luar biasa, Melva pun menjadi anak yang akan dipakai Tuhan luar biasa, menjadi kesaksian bagi temannya. Tuhan berkati dia, biar dia bisa mengatur waktu dengan baik untuk belajar, mempersiapkan dirinya, memberikan terbaik. Dan berikan dia kekuatan hikmat bagi dia Tuhan. Masa depannya kami terus serahkan kepada Tuhan. Yang indah, yang baik, yang cemerlang sudah Tuhan siapkan bagi dia. Dalam nama Yesus, berkati tumbuh kembangnya. Berkati kedua orang tua yang akan mendidik dia Tuhan. Biarlah Melva ini semakin hari di bawah semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak kami ini, adik kami ini Melva ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Dan dia akan jadi saksi Tuhan. Dia akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Melva silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membawa persembahan kita yang terbaik di hadapannya. Kami undang kepada petugas untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Allah sumber kasih, Allah sumber rahmat, Allah sumber segala sesuatu yang kami punya. Pada saat ini kami bersyukur Engkau Bapa yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami, bahkan melimpahkan anugerah-Mu dalam setiap pekerjaan tangan kami, tangan orang tua kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga melalui persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu di tempat ini, kerajaan Tuhan di dunia ini semakin diperluas, dan kiranya Tuhan yang semakin dipermuliakan atas apa yang kami berikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk menyambut firman yang kita katakan. Seperti Biru sayang haus
bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Begitupun jiwaku, pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kan kau bawaku, bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya lebih indah kita mengingat pujian kita dari awal. Katakan bersama-sama. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. hatiku tak tahan menunggumu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah yang gersang, Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. katakan dengan iman hanya Engkau. Oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi Bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan dengan imanmu, katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Mari buka hatimu dengan kerinduan, katakan pribadi yang mengenal hatiku, ya Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi seluruh isi hati kami, hatiku dan bawaku. Ini kami Tuhan, bawa setiap kami untuk lebih dekat lagi. Yes, tinggal dalam indahnya dekatan kasih. Saya rindu yang pria berdoa, yang wanita dengan lembut katakan hanya Engkau. Yang pria silakan berdoa kepada Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Yang pria dengan lembut katakan dan
Yang wanita silakan berdoa kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kita. Untuk lebih dekat lagi. Tinggal dalam indahnya dekatan. Mari bersama-sama angkat suaramu. Mari angkat tanganmu, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Yes Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, sungguh tiada yang tersembunyi bagimu. Oh, seluruh isi hatiku, Kau Tuhan jamah kami dan bawaku. Oh, bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Benar Tuhan, biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi sungguh-sungguh lahir dari hati kami. Kami yang sungguh-sungguh sadar bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Di luar Tuhan hidup kami hanyalah dosa. Di luar Tuhan hidup kami hanyalah sampah. Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan boleh bekerja lewat pujian kami, penyembahan kami, maka kami percaya Tuhan akan bekerja lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan siang hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Urapi kami semuanya satu persatu, pribadi lepas pribadi. Urapi hamba yang terbatas ini untuk sampaikan firman Tuhan. Biar hamba dapat dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Sehingga umat Tuhan dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran setiap kami. Sungguh kami siap untuk berkati firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami siap untuk terima firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Baik, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar kita? Luar biasa Bapak Ibu. Yang luar biasa katakan yes. Boleh tos kiri kanan katakan, kamu tidak rugi datang siang hari ini. Iya. Karena apa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, Bapak Saudara, saya bersuka cita melihat Bapak Saudara dan juga terima kasih buat adik-adik dari Prodi Teologi semester 4 ya. Semester 4 yang boleh memberkati jemaat Tuhan di GBI Permata ini lewat pujian. Bahwa kita ini hidup oleh kuasa darah Yesus, amin Bapak Ibu. Dan kita doakan supaya adik-adik ini tetap semangat kuliah. Panggilan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh lulus jadi hamba Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Iya. Yang baju merah tadi bilang kiri kanan, semangat kita bilang. Iya. Semangatlah, ya kan, harus semangat. Baik, Bapak Saudara, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ini minggu pertama di bulan Mei Bapak Ibu Saudara. Subtema kita di bulan Mei ini adalah mengalami dan memaksimalkan kehadiran Roh Kudus. Maka di bulan 5 ini subtema gereja kita akan berbicara terus tentang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengalami dan kita memaksimalkan kehadiran Roh Kudus yang ada pada diri kita. Nah, untuk itu judul khotbah yang akan saya bawakan hari ini adalah Roh Kudus yang manis. Boleh katakan sama-sama? Nah, mari kita buka Alkitab kita Yohanes pasal 14 Bapak Ibu Saudara ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 saya juga sudah siapkan di slide. Bapak Ibu Saudara boleh lihat Alkitab dan slide screen kita dan kita renungkan bersama-sama. Saya baca,
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, Yesus berkata yang diberkati yang berbahagia adalah kita yang dengarkan firman Tuhan dan pelihara dalam hati kita. Apalagi kita yang sungguh-sungguh melakukan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia yang aneh. Kalau kita lihat sekarang dunia ini sangat sibuk sekali. Bapak Ibu ya, sangat sibuk, hektik di mana-mana. Tapi di tengah-tengah kesibukan dunia ini, di tengah-tengah keramaian dunia ini, ya orang-orang bilang crowded. Seringkali manusia justru merasa sepi. Begitu sibuknya dunia tapi ada orang-orang yang tetap merasa sepi di hatinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Bapak Ibu Saudara, sukacita yang sejati itu gak pernah kita dapatkan dari dunia. Amin Bapak Ibu? Iya. Kita hidup di dunia yang aneh. Kita mungkin punya banyak teman di media sosial. Ada yang di sini 100 temannya di Facebook, di TikTok atau Instagram ada? Kan lebih kan gak sabar kan. Padahal nanti saya akan tanya lagi, ada nggak yang 1000 gitu ya? 100 dulu, ada ya? Lebih katanya. Ada yang mungkin di atas 500 sampai 1000? Ada. Di atas 1000? Di atas 2000? Di atas 3000? Luar biasa. Di atas 5000? Di atas 6000? Ada. Wah. Di atas 7000? Ada. Bapak Saudara, mungkin banyak orang yang influencer, artis itu punya followersnya itu jutaan di media sosialnya. Tapi seringkali dengan banyaknya teman kita di media sosial, dengan banyaknya followers kita itu teman-teman Bapak Ibu Saudara, kita juga seringkali merasa seperti gak punya siapa-siapa. Toh mereka pun gak bisa jadi teman kita, di mana kita bisa curhat kan? Gak bisa. Meskipun banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang menjadi teman kita di media sosial. Kita bisa berada di tengah dunia yang ramai, tapi kita seringkali merasa sepi, merasa sendiri. Itulah namanya paradoks. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang dihadapi oleh para murid ketika Yesus akan disalibkan. Dalam Yohanes pasal 14 itu adalah kitab yang ditulis di hari-hari terakhir menjelang Yesus akan disalibkan. Realitas kehidupan murid-murid mulai terguncang. Karena apa? Karena Yesus akan pergi. Yesus akan mati untuk menembus dosa manusia. Mereka sangat takut, mereka sangat panik. Mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan kita ketika nanti Yesus mati di kayu salib? Mereka lupa mungkin, karena Yesus pernah berkata, memang akan mati di kayu salib, tapi akan bangkit pada hari Tapi karena begitu hebatnya ketakutan yang dialami oleh para murid, mereka seringkali lupa akan apa yang Yesus katakan. Mereka hanya melihat apa yang terjadi saat ini. Yang terjadi waktu itu adalah Yesus akan diserahkan, Yesus akan mati. Sehingga mereka sangat takut dan sangat terguncang. Yesus sangat memahami apa yang mereka rasakan itu Bapak Ibu. Saya katakan Yesus itu pribadi yang sangat paham tentang persoalan, pergumulan yang kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Melebihi suami kita, melebihi istri kita, melebihi orang tua kita, melebihi anak-anak kita, melebihi orang-orang terdekat kita. Yesus jauh lebih ngerti, paham dengan apa yang kita alami. Sehingga Yesus kasih janji yang terindah. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 ini adalah janji yang terindah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ayat 16 dibilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya tanpa harapan. Tapi Yesus menjanjikan Roh Kudus, penolong yang lain. Yang akan membersamai mereka sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saya katakan, janji Yesus pun berlaku untuk kita semuanya. Amin. Hari ini janji yang Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya ribuan tahun lalu. Juga Tuhan katakan kepada kita bahwa Yesus kirimkan penolong yang lain untuk kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di tengah pergumulan dunia, di tengah-tengah dunia yang gak pasti. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kesepian, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Yang setuju katakan amin. Ada pribadi ilahi yang lembut, yang setia, yang manis.
yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya khotbah hari ini berjudul Roh Kudus yang manis. Apa maksudnya Roh Kudus yang manis, Pak? Roh Kudus yang manis itu menggambarkan pribadi Roh Kudus itu bukan hanya pribadi yang tegas. Ketika kita berdosa dia ingatkan, itu pribadi yang tegas. Tapi Roh Kudus juga punya sifat yang lembut. Punya sifat yang penuh dengan kasih kepada kita. Amin, Bapak Saudara. Dia tidak bekerja dengan paksaan, Roh Kudus tidak bekerja dengan intimidasi. Kalau kau nggak percaya, neraka. Roh Kudus nggak pernah berkata demikian kepada orang-orang. Tapi dia selalu bekerja dengan lembut, dia jamah hati orang. Supaya orang itu mau percaya kepada Yesus, terima Yesus dan diselamatkan. Roh Kudus, pribadi Allah yang manis itu, dia lembut. Dia nggak pernah memaksa orang. Bapak Ibu pun datang hari ini ke gereja. Itu bukan karena dipaksa, bukan. Tapi karena ada Roh Kudus yang jamah kita ke gereja. Dekat sama Tuhan lewat ibadah. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Roh Kudus terus berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Saat kita jatuh, Roh Kudus gak mau hukum. Tapi kalau iblis, dia akan intimidasi kita. Saya bilang begini kan, iblis itu paling licik dia. Paling jahat sudah. Ketika kita hidup benar, dia akan bilang gini. Udahlah, gak apa-apa lah. Buat dosa kecil. Sekali-sekali aja. Iya, sekali sehari. Nanti kau berdoa sama Tuhan kan minta ampun, diampuni lagi kok. Gak apa-apa. Berdosa aja sekalian. Sekali-sekali. Iya juga ya, kita bilang manusia daging, kita bilang iya benar juga. Nanti setelah buat dosa, Tuhan ampuni aku. Lalu buat dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa, iblis lalu intimidasi. Sekarang kau berdosa. Kau berdoa minta ampun, gak akan diampuni Tuhan. Nehi. Gak mungkin. Kau ke gereja, gak ada gunanya. Gak usah ke gereja lagi. Melayani Tuhan, najis. Akhirnya apa? Rasa bersalah menghantui kita. Akhirnya apa? Mengurung diri di kamar. Diajak teman ayo ke gereja. Enggak, kamu aja. Kenapa? Merasa berdosa, berdosa. Kenapa? Iblis sudah intimidasi terus. Itu jeleknya iblis kan. Tadi dia goda kita untuk buat dosa. Dia bilang nanti kau doa, Tuhan ampuni kok. Gak apa-apa lah, buat dosa aja. Ternyata dia bohong. Memang bapak dari segala pendusta siapa? Iblis. Siapa sih yang suka mendusta? Bapaknya siapa? Dalam konteks Alkitab, Bapak itu artinya sumber dari segala-galanya. Jadi kalau dibilang Bapak pendusta berarti sumber dari segala dusta siapa? Iblis. Dalam bahasa Yunani, iblis adalah diabolos. Yang suka bolos kuliah, Bapak gak bilang, kalian bilang. Bapak Saudara, itu iblis kan? Tapi Roh Kudus gak gitu. Ketika kita berdosa, dia akan hiburkan kita, dia akan bangkitkan kita, dia pegang tangan kita. Kita nyanyi yuk. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa apa? Tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku kepada jalan kebenaran agar ku tidak tersesat. Terus mengikuti jalan. Iya. Roh Kudus akan selalu pegang tangan kita tiap hari ketika kita jatuh. Dia nggak seperti iblis yang akan intimidasi kita. Roh Kudus itu Roh Kudus yang manis, dia lembut. Ingatkan kita, Daniel kamu sudah berdosa. Datang lagi sama Tuhan, jangan menjauh lagi. Over, kamu sudah bersalah, kamu sudah menyakiti hati Tuhan. Jangan kurung dirimu, datang sama Tuhan. Dia akan ampuni kamu. Itu Roh Kudus, cara kerja Roh Kudus Bapak Saudara. Maka kita akan lihat hari ini, kita akan kenal bagaimana pribadi Roh Kudus yang manis itu yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus akan membela kita selama-lamanya. Katakan membela. Kita lihat ayat 16 bagian A tadi, apa katanya? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik mahasiswa, kalian pasti sangat paham bahwa kata penolong di sini adalah parakletos. Parakletos itu sama dengan advokat, sama dengan pengacara, sama dengan penghibur, penolong, penasehat. Jadi penolong yang lain itu Tuhan bilang gini, aku akan minta pada Bapak untuk kasih penghibur yang lain, penasehat yang lain, pengacara atau advokat yang lain. Untuk apa? Membela kalian selama-lamanya. Saya pernah jelaskan, Bapak Saudara. Kata yang lain ini menggunakan kata alos dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang lain, alos dan heteros. Dari kata heteros lah kita dengar istilah heterogen. Bermacam-macam yang lain gitu ya. Alos, di sini dipakai kata apa? Parakleton, alon parakleton. Bukan heteron kala parakleton. Penolong yang lain, kata yang lain ini artinya alos. Yang lain itu maksudnya apa? Tuhan akan minta pada Bapa, akan kirimkan pribadi yang lain yaitu Roh Kudus. Tapi kuasanya tetap sama seperti Yesus dan Bapa di surga. Karena memang Roh Kudus adalah pribadi Allah itu. Amin, saudara. Gak ada yang lebih hebat Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ketiga-tiga pribadi ini Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Tapi mereka tidak terpisahkan. Kuasanya sama, powernya sama. Jadi yang Tuhan kirim bukan penolong yang model B atau KW. Enggak. Sama kualitasnya, sama dengan Bapa dan sama dengan Yesus. Karena Roh Kudus juga pribadi Allah itu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, jadi dikatakan Roh Parakletos itu tidak hanya menyertai kita, tapi dia akan menjadi pembela yang mendampingi. Karena arti lain dari kata Parakletos atau penolong itu adalah advokat. Advokat itu orang yang akan selalu mendampingi kliennya ketika kliennya berhadapan dengan hukum, dituntut oleh hukum. Dia akan bela, berdiri di samping kliennya. Klienku nggak bersalah. Ditunjukkan bukti-bukti bahwa kliennya nggak bersalah. Tugas advokat kan begitu, Bapak Saudara, membela kliennya kan. Mohon maaf, bahkan ketika kliennya pun yang salah tetap dibela. Iya kan? Ditutup-tutupi kesalahannya. Pokoknya harus bebas dari tuntutan. Itulah Roh Kudus digambarkan Alkitab. Dia pengacara kita, mendampingi kita. Ketika iblis tuntut kita, kau nggak layak, kau dihukum. Roh Kudus bilang gini, enggak, dia milik Tuhan. Dia berharga sama Tuhan. Jangan hukum dia. Jangan tuntut dia. Roh Kudus akan bela kita, saudara. Makanya Alkitab selalu mengajarkan kita, ayo jangan kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kita harus peka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, Bapak Saudara, itu penolong yang menyertai, pembela. Bukan hanya penolong yang menyertai, tapi pembela yang akan mendampingi kita. Perlu dibela. Kenapa Roh Kudus harus membela kita? Karena memang kita manusia perlu dibela. Katakan perlu dibela. Saya tanya, yang perlu dibela itu ciptaan atau pencipta? Tapi banyak agama-agama lain yang membela penciptanya, membela Tuhannya kan? Yang harusnya dibela itu kita, umat manusia. Hanya dalam iman Kristen yang mengajarkan bahwa apa? Tuhan kita membela umatnya. Gak pernah Tuhan bilang gini, orang percaya bela aku. Bela aku. Tuhan gak pernah bilang begitu kan? Yang benar itu harusnya Tuhan yang bela kita umatnya. Tuhan itu gak perlu dibela. Siapa yang perlu dibela? Kita. Kenapa? Karena kita ini terus dituntut, didakwa oleh si iblis. Dibela dari apa? Yang pertama, dibela dari tuntutan atau dakwaan si iblis, Bapak Saudara. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena apa? Telah dilemparkannya ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita, iblis dilemparkan ke bawah. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis dilemparkan. Iblis sebagai pendakwa. Dia dilemparkan sebagai pendakwa kita. Maka saya katakan tadi, kalau kita jatuh, Roh Kudus akan bela kita. Bukan berarti dosa kita dibenarkan. Amin. Roh Kudus enggak membela dosa kita, tapi dia membela kita yang berdosa. Supaya kita sadar berdosa dan kita bertobat. Jadi jangan bilang, karena Roh Kudus membela, aku bebas berbuat dosa. Kenapa akan dibela? Bukan gitu konsepnya. Bukan dosa kita yang dibelanya. Tapi pribadi kita ini yang berdosa. Yang mau sungguh-sungguh kembali kepada Dia. Yang kedua, kita dibela dari apa? Dibela dari tuduhan dalam hati kita ini loh. Kita punya rasa bersalah, merasa tidak berguna, merasa tidak layak. Tapi Roh Kudus ingatkan kita ini ciptaan yang baru. Yang selalu berharga di mata Tuhan. Makanya saya katakan kepada adik mahasiswa. Kalau engkau punya masa lalu yang gelap, yang tidak berkenan sama Tuhan. Engkau lupakan itu, tinggalkan itu.
Jangan mau dituduh terus. Ada Roh Kudus. Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk apa? Untuk membela kita dari tuduhan hati nuranimu itu. Bahwa apa? Engkau masih berharga sama Tuhan. Seperti khotbah saya minggu lalu kan. Seperti lukisan yang rusak. Pelukisnya menganggap ini masih berharga meskipun rusak, sudah terbakar. Dia perbaiki, dia bayar harga mahal untuk memperbaiki lukisan itu. Karena apa? Meskipun orang bilang ini gak berguna, ini sampah. Bagiku ini penting, ini berharga. Sama kita seperti lukisan yang rusak, yang berdosa tadi. Tapi masih berharga sama Tuhan. Dia mau bayar harga dengan apa? Dirinya. Untuk kita kembali pulih. Kita gak lagi rusak. Yang ketiga, dibela dari apa? Dibela dari ketidakadilan atau penganiayaan di dalam dunia ini. Dalam Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20. Boleh tampilkan? Matius 10 ayat 19 sampai 20. Jadi ketika kita difitnah, Bapak Saudara, ditekan, dianiaya oleh orang-orang gak percaya, Roh Kudus akan berikan kita keberanian. Dia akan membela kita. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan, Roh Kudus akan mengaruniakan kepada kita hikmat untuk menjawab. Kemudian ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi ketika kita difitnah, kita gak perlu takut. Roh Kudus yang akan membela kita. Dia akan berbicara. Roh Bapa akan berkata-kata. Seperti Stefanus, Bapak Saudara. Dalam Kisah pasal 6 ayat 7, nanti Saudara bisa baca. Kisah 6 ayat 7. Ketika dia dituntut, dia difitnah Stefanus. Tapi dia dipenuhi Roh Kudus menghadapi tuduhan di pengadilan agama. Dan melalui Roh Kudus dia berbicara penuh hikmat Tuhan dan kasih. Jadi ingat, Roh Kudus menyuarakan kebenaran Allah dalam hati kita ketika dunia menawarkan kebohongan. Roma 6 ayat 28. Firman Tuhan berkata begini. Demikian juga Roh membantu, dalam bahasa asli, memegang lawan bersama-sama kita. Jadi terjemahan Indonesia dalam Alkitab kita membantu. Sebenarnya bahasa aslinya itu Roh Kudus itu memegang lawan bersama dengan kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri dalam bahasa asli itu kata menjadi perantara untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucap. Jadi Roh Kudus itu membela kita ketika kita merasa gak sanggup lagi berkata-kata kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang akan berdoa kepada Bapa dengan kata-kata, dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Saudara pernah gak berdoa sama Tuhan? Saking saudara gak ngerti lagi mau ngapain, saudara hanya bisa meneteskan air mata. Nangis. Saudara, saat itulah Roh Kudus berdoa pada Bapa dengan keluhan tak terucapkan. Saudara hanya bisa menyesali keberdosaan kita. Hanya bisa merasakan kasih Tuhan. Hanya air mata, air mata, air mata. Ketika itu terjadi, Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Bapak Saudara, amin. Perhatikan gambar ini. Ada seorang anak yang usianya 17 tahun. Dia sudah mendapatkan surat izin mengemudi mobil. Suatu ketika dia ambil mobil papanya dari garasi, diam-diam dia kendari mobil itu. Bapak Saudara, namanya anak muda baru dapat SIM, ya biasa ugal-ugalan. Akhirnya dia nabrak pagar rumah orang. Ketika dia nabrak pagar rumah orang, lalu yang punya rumah datang dan tahan anak itu, dihubungi polisi. Saudara tahu? Lalu polisi datang dan polisi hubungi papanya, orang tua dari anak itu. Pak, kemari Pak, datang ke jalan ini. Anak Bapak bermasalah. Papanya kaget, kenapa? Datang aja ke sini Pak. Lalu papanya datang, anaknya sudah berdiri di depan yang punya rumah dan polisi menginterogasi dia dengan kepala tertunduk. Takutnya double. Pertama, takut sama polisi, hukuman. Kedua, takut sama papa. Kenapa? Tadi dia bawa mobil ini diam-diam masalahnya. Dalam hatinya, habis aku. Lalu papanya jelaskan kepada, polisi jelaskan kepada papanya apa yang terjadi dengan anak ini. Oh dia mengemudi mobil, dia ugal-ugalan dan nabrak rumah bapak ini, bapak yang satu ini. Lah anak itu dia gemetaran, dia berdiri, gak jauh dari papanya yang sedang dengarkan penjelasan dari polisi. Dalam hatinya, habis aku. Dia sudah gemetaran. Pak, sekarang begini kata polisi. Dia kena pasal sekian, harus dihukum Pak. Yang punya rumah minta ganti rugi. Sekarang Bapak buat keputusan bagaimana? Tanya polisi kepada bapaknya. Bapaknya terdiam sejenak. Dia lihat wajah anaknya. Dan dia bilang gini ke polisi. Begini Pak, saya mau anak saya dibebaskan dari tuntutan hukum apapun. Saya akan ganti rugi semua, saya akan bayar semua kerugian yang disebabkan oleh kenakalan anak saya ini.
Saudara mendengar itu anaknya meneteskan air mata. Dan dia nangis, dia peluk bapaknya. Dia bilang gini, bapaknya bilang gini, gak apa-apa nak. Kamu sudah bersalah, kamu sudah melakukan hal yang gak benar. Gak apa-apa, kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Bapak saudara, itulah Roh Kudus dalam hidup kita, membela kita. Saya katakan dia gak membela dosa kita. Tapi dia membela diri kita, pribadi kita ini. Yang mau sadar. Anak tadi dibela oleh bapaknya di depan tuntutan hukum. Kenapa? Dia sangat mengasihi anaknya. Tapi lihat, perhatikan saudara. Roh Kudus itu akan selalu hadir membela kita. Jadi apa yang kita lakukan Pak? Bapak saudara, ketika kita dituduh oleh iblis, ketika kita jatuh dalam dosa merasa gak layak, Alkitab bilang gini, jangan lari dari itu, percayalah Roh Kudus akan bela kita. Ketika orang lain menolak kita, memfitnah kita karena kita punya iman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Allah kamu, sok rohani kamu, gak mau nyontek kamu, gak mau berbohong kamu, segala macam kamu, sok malaikat kamu. Bapak saudara, mungkin kita rasanya tuh mau balas gitu kan ya. Kita mau cakar wajahnya. Kita mau jambak rambutnya, kalau gak ada rambutnya. Kita bilang, Roh Kudus berikan kekuatan. Roh Kudus akan bela kita, sehingga apa? Sehingga orang-orang itu, sehingga fitnah dari orang-orang itu bisa kita terima. Dan hati kita tetap tenang. Yang kedua, apa karya Roh Kudus sebagai Roh Kudus yang manis tadi? Roh Kudus akan menjamah kita. Yang tadi membela. Yang kedua dia akan jamah kita. Ayat 17 bagian A. Dikatakan begini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia memang gak dapat terima Roh Kudus. Sebab dunia gak melihat dia dan tidak mengenal dia. Bapak saudara. Roh Kudus, roh kebenaran. Apa kebenaran yang maksud? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan... Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memberikan kita pengenalan akan kebenaran oleh Yesus Kristus, Bapak saudara. Makanya Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan. Roh Kudus itu tugasnya. Menjamah kita. Dia roh kebenaran yang akan menginsafkan kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus katanya ketika dia datang, dia akan menuntun kita kepada keseluruh kebenaran. Bapak saudara terkasih, maka perhatikan. Arti menuntun kepada kebenaran itu adalah Roh Kudus yang akan jamah kita. Apa yang buat orang masih malas beribadah? Belum dijamah Roh Kudus. Apa yang buat orang masih aja gak mau lakukan firman Tuhan? Belum dijamah. Apa yang buat orang selalu aja berbuat dosa, dosa dan dosa? Satu, karena belum dijamah Roh Kudus. Kalau kita sudah dijamah Roh Kudus, saudara, hidup kita ini berbeda memang. Beda, sama sekali berbeda. Kenapa ada anak yang berani tega bunuh mamanya? Belum punya Roh Kudus. Kenapa ada orang tua berani tega bunuh anaknya? Belum dijamah Roh Kudus. Kenapa orang belum mau percaya sama Yesus? Belum dijamah Roh Kudus. Jadi saudara, kalau saudara boleh hadir ibadah, percaya sama Yesus, jangan bilang ini karena aku. Jangan sombong. Itu semuanya karena pekerjaan Roh. Saudara bisa melayani Tuhan itu bukan karena saudara, tapi karena Roh Kudus yang menjamah saudara. Sehingga saudara punya keinginan, motivasi untuk melayani itu. Maka Yohanes 16 ayat 8 dikatakan begini. Dan kalau ia datang, Roh Kudus itu ya, ia akan menginsafkan dunia akan apa Bapak Ibu Saudara? Akan dosa, akan kebenaran dan akan... Jadi Roh Kudus akan menginsafkan kita akan tiga hal. Yang pertama dosa, kebenaran dan penghakiman. Dosa maksudnya apa? Roh Kudus akan membuka mata kita ketika kita berdosa. Menyadarkan kita bahwa kita sudah berdosa kepada Tuhan. Kebenaran, Roh Kudus akan memperlihatkan kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan. Tadi yang pertama ketika kita berdosa, dia ingatkan kita, kamu berdosa, kamu harus bertobat. Setelah itu dia insafkan akan kebenaran. Dia tunjukkan ini loh yang benar. Yang terakhir, penghakiman. Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Maksudnya apa? Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada orang. Bahwa orang nanti pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Orang yang nolak Yesus akan dihakimi. Mereka akan masuk kepada kebinasaan. Yaitu apa? Neraka. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga, Bapak Saudara. Jadi inilah tugas Roh Kudus. Dia menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Maka Bapak Saudara, Roh Kudus yang menjamah hati kita sehingga kita dapat menyenangkan Tuhan setiap hari. Amin. Kalau bukan Roh Kudus yang menjamah kita Bapak Saudara, maka kita gak bisa senangkan Tuhan.
Kalau Roh Kudus menjamah kita, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita akan benci dosa. Amin. Siapa sini yang sudah benci dosa? Atau masih sarangnya dengan dosa? Saudara, apakah sudah punya rasa kebencian dengan dosa? Orang yang sudah jamah Roh Kudus, ya, hubungan dia dengan Tuhan gak hanya sebatas otaknya saja yang tahu, oh ya Tuhan mati disalibkan, oke. Tapi orang yang dijamah Roh Kudus itu dia akan sampai ke hatinya, dia akan mulai punya kebencian dengan dosa. Gak lagi damai dengan dosa, gak mau lagi dekat dengan dosa. Maka saya bilang, ayo saudara coba cek diri saudara, saya gak tahu apa yang kita rasakan sekarang ini. Masihkah kita sayang sama dosa? Dosa, I love you. Full. Ingat, kita gak bisa berubah dengan kekuatan sendiri. Amin. Saudara mungkin, bapak ibu mungkin punya suami yang kerasnya minta ampun. Lebih keras daripada batu karang gitu ya. Saudara, saya bilang begini, kalau dia tidur, tumpangin tangan, kata gini, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah suamiku. Hari kedua, belum juga berubah, doakan lagi, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah suamiku. Saudara, percuma kita marah-marah, kita teriak-teriak sama suami kita. Gak bisa, bukan kita yang bisa ngubah orang, tapi Roh Kudus yang akan ngubah orang. Sama adik-adik mahasiswa, mungkin saudara punya teman gitu kan ya. Teman yang apa, yang kayaknya orang ini gak mau tahu tentang Tuhan. Waktu tidur dia, dalam nama Yesus, dijamah Tuhan. Ini ketawa, ini pasti ingat seseorang nih. Pak, tapi masalahnya aku yang gak mau tahu sama Tuhan. Jamah kepalamu, dalam nama Yesus. Ya, sebelum kau jamah, kau tumpangin tangan sama orang, tumpangin dulu kepalamu ya. Dalam nama Yesus, Yosua berubah jadi Power Rangers merah. Oh, merah itu laki-laki kan? Bapak saudara, jadi kenapa? Gak bisa dengan kekuatan kita, harus dijamah oleh Roh Kudus. Bapak saudara perhatikan ini. Bisa diklik deh. Ya. Saya panggil dulu Daniel dan Tiurma. Sini. Enggak, karena saya lihat mereka yang berpacaran sini. Ada sini yang berpacaran selain mereka berdua yang enggak ngaku? Yemi dengan siapa? Tiur dengan Daniel. Ayo dek, dengan cepat yuk. Di sini deh, di depan ini yuk. Depan ini. Saya boleh pinjam mic WL tadi ya? Sekarang saya tanya, Daniel, kenapa kamu harus mencintai si Tiurma? Ada banyak perempuan lain di Yakin Rutung yang mungkin lebih cantik daripada Tiurma, lebih smart daripada Tiurma. Kenapa? Jawab dengan jujur. Pakai mic-mu. Cek. Jadi ketika kenapa mau ya Pak? Ya. Pertama mungkin karena obrolan, omongan itu nyambung. Obrolan itu nyambung. Iya, candaan Terus? segala Oke. macam. Terus? Itu bisa saling menyesuaikan, bukan berat diri sendiri. Tapi kamu punya teman dekat gak perempuan? Punya Pak. Punya. Kenapa gak dengan dia aja kamu gitu loh? Kenapa harus Tiur? Karena Tiur spesial? Yes, itu jelas. Oh. Pak. Luar biasa. Sekarang kasih Tiur. Jangan-jangan Tiur beda lagi jawabannya. Terpaksa Pak gitu ya. Tiur, kamu mencintai Daniel? Cinta Pak. Dengan tulus? Kenapa kamu harus milih Daniel? Kan banyak Daniel yang lain. Daniel Sumorangkir, Situ Morang. Kenapa harus Huta Barat? Karena dia yang selalu mendengarkan semua keluh kesah saya Pak. Luar biasa. Yang lain gak mau dengar? Gak peduli Pak. Gak peduli. Bodoh amat. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Saya selalu bilang, Bapak Saudara, untuk anak-anak yang berpacaran dengan sehat, dengan baik gitu ya. Punya komitmen dalam Tuhan. Jadi jangan hanya main-main gitu, iseng-iseng. Itu gak baik ya sebagai anak Tuhan. Belum boleh duduk, Bapak belum kasih. Yemi, maju Yemi. Yemi maju. Ya. Bapak panggil Yemi, bukan Moses Menrova. Nah. Yemi, sini. Jangan di antara mereka, kau jangan jadi orang ketiga. Kau geser, kau di sini. Iya. Yemi, setahu Bapak masih jomblo, benar? Benar Pak. Benar ya? Jujur? Jujur Pak. Kamu sampai semester 8 ini kenapa belum ada orang yang kamu punya hubungan yang dekat sebagai pacar begitu? Kenapa? Begitu banyaknya cowok ganteng. Cowok keren dan coba. Cowok keren dan cowok baik. Kenapa? Belum ada yang melekat di hati Pak. Belum ada yang melekat di hati. Sampai sekarang apakah belum ada? Sekarang ada.
Pak, orangnya itu yang menjawab, Pak. Adakah cowok yang sedang kamu doakan? Enggak ada, Pak. Tadi ada, sekarang nggak ada. Oke, Bapak Saudara, makanya cinta itu sesuatu yang misteri. Kenapa Tiur harus suka Daniel? Banyak cowok lebih ganteng dari Daniel. Kenapa Daniel harus pilih Tiur? Itu misteri, itu namanya attraction, itu namanya ketertarikan. Yang nggak bisa dipaksakan. Kenapa Yemi masih jomblo? Belum ada yang membuat dia tertarik gitu loh. Nggak bisa dipaksa. Sesuatu yang dipaksakan pasti tidak sama. Saudara, kalau saudara cinta sama Tuhan itu karena saudara punya ketertarikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang orang akan lihat, kok bisa dia sampai total untuk Tuhannya? Cinta, bro. Ada ketertarikan yang Roh Kudus kerjakan, dia jamah kita untuk apa? Mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Amin. Itu namanya cinta, misteri, Bapak Saudara. Sama seperti cinta manusia, Bapak Saudara. Misteri juga, Bapak Saudara. Karena ada ketertarikan tadi. Iya kan? Di hati. Tepuk tangan untuk mereka bertiga dulu. Thank you. Maka apa yang kita renungkan? Bapak Saudara, ayo kita buka hati kita. Dijamah oleh Roh Kudus yang manis. Amin. Ingat saya bilang, Roh Kudus enggak pernah maksa. Roh Kudus enggak pernah mengintimidasi kita. Tapi dia akan dengan lembut jamah kita. Dia jamah kita. Kalau sampai saat ini kita sulit mengampuni orang, kita sulit mengasihi, kita sulit untuk melakukan yang benar. Kita sulit untuk meninggalkan dosa. Sulit untuk berdoa, sulit untuk beribadah, sulit untuk melayani Tuhan, sulit untuk berbuat jujur, sulit untuk menjadi pasangan yang setia. Suami sulit untuk mengasihi istri, istri sulit untuk tunduk kepada suami, anak-anak sulit untuk menghormati orang tua. Itu satu masalah kita sebenarnya. Belum dijamah Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ingat ya, kita perlu jamah Roh Kudus. Buka hatimu, biar Roh Kudus yang menjamah engkau. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir. Apa karya Roh Kudus sebagai pribadi yang manis itu? Yang ketiga, terakhir. Dia akan mendiami kita selama-lamanya. Tadi yang pertama dia bela kita. Lalu dia jamah kita. Dan terakhir dia akan mendiami kita. Apa kata firman Tuhan? Ayat 16 bagian B dan 17 bagian B. Saya bacakan ayat 16 bagian B. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17 bagian B. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan julukan penolong yang lain, Bapak Saudara. Dan Roh Kudus itu katanya akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Bahkan di ayat 17 bagian B ditambahkan kata, enggak hanya menyertai, tapi dia akan diam di dalam kamu. Dalam bahasa asli Yunani, diam ini meno. Meno saya selalu katakan, meno artinya stay for a long time, stay forever. Tinggal selama-lamanya, tinggal untuk waktu yang lama, bukan sebentar. Stay permanently, permanen. Makanya Roh Kudus itu beda. Ketika kita baca di PL, Roh Kudus itu selalu pindah ke orang satu, ke orang yang lain. Ya kan? Ketika Saul dipenuhi Roh Kudus, dia sukacita. Ketika dia ditinggalkan Roh Kudus, dia jadi orang jahat, dia mau bunuh Daud. Tapi Roh Kudus hinggap, dia baik, dia tenang. Perhatikan Saudara. Dalam konsep PL sebelum Yesus datang, Roh Kudus itu sudah ada, sudah bekerja, tapi berpindah-pindah dari orang satu ke orang lain. Kalau orang itu berdosa, Roh Kudus akan pindah dari dia pergi. Hinggap ke orang lain. Tapi dalam konsep PB ketika Yesus lahir, dia mati, bangkit dan ke surga, dia utus Roh Kudus. Roh Kudus itu tetap diam dalam hidup kita. Even bahkan ketika kita berdosa, saya bilang dia nggak tinggalkan kita, tapi dia akan ingatkan kita, dia akan insafkan kita kan. Nggak langsung pindah, Bapak Saudara. Karena Roh Kudus itu bekerja permanen, mendiami kamu katanya. Perhatikan, sampai kepada akhir zaman Roh Kudus akan terus ada dalam hidup kita. Makanya ayo jangan kita hidup seolah-olah nggak ada lagi Roh Kudus di hati kita. Amin, Bapak Saudara. Banyak orang kesan hidup seolah-olah tanpa Roh Kudus, Bapak Saudara. Hiduplah, sadarilah, hidupmu ini, dalam hidupmu ini ada Roh Kudus yang akan selalu diingatkan kamu. Maka pekalah dengan suara Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus, kata firman Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bisa diklik deh. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Roh Kudus bukan hanya menyertai dari luar tadi, tapi dia berdiam dalam diri kita. Dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam. Tanya, ada orang nanya begini, Pak, tato itu dosa enggak? Saya jawab begini, memang di Alkitab itu enggak ada. Dikatakan, no tato, jangan bertato. Nah, ketika kita berhadapan dengan kasus pakai tato, dosa atau tidak, kita harus lihat
secara keseluruhan apa kata Alkitab? Kalau dalam konsep PL dikatakan jangan kamu menggorisi tubuhmu karena orang mati. Karena dulu konsep orang-orang dulu Bapak Saudara, ketika sedih gitu ya, orang-orang itu akan melukai dirinya, menggorek-gorek tubuhnya sampai berdarah-darah. Memang sekarang tato sudah nggak begitu lagi modelnya. Tato mungkin di dunia kedokteran udah punya cara yang canggih untuk membuat tato tanpa melukai gitu Saudara. Tapi kembali lagi, tanyakan gini, saya selalu bilang gini, tanyakan begini. Nama Tuhan dipermuliakan nggak kalau aku pakai tato ini? Membangun imanku nggak tato ini? Itu aja Saudara tanyakan. Sama, rokok. Kalau aku merokok, imanku dibangun nggak? Tuhan dipermuliakan nggak? Meskipun di Alkitab nggak ada bilang, tapi prinsip Alkitab berkata, kalau kita makan atau minum pun harus memuliakan Tuhan, apalagi yang lain. Harusnya memuliakan siapa? Tuhan. Kenapa? Karena ingat tubuh kita ini bait Roh Kudus. Ayo Bapak Saudara, mari kita mau berkata Tuhan, biarlah Engkau yang berdiam di hatiku ini. Aku buang semua yang kotor, yang jorok aku tinggalkan. Roh Kudus tinggal di dalam kita bukan sebagai tamu, kata Charles Spurgeon. Ada seorang teolog berkata begini, Roh Kudus dalam diri kita bukan tamu. Tamu itu kalau saudara bertamu atau saudara kedatangan tamu, dia datang ke rumah saudara, dia akan pulang kan? Kalau dia nggak pulang-pulang, saudara akan bilang gini, kapan kau pulang? Dalam hatimu kan, saudara pura-pura berdiri, mondar-mandir, sebenarnya mengusir kan saudara? Namanya tamu secara logis harus Roh Kudus bukan seperti tamu yang datang sebentar bertamu, lalu dia tinggalkan kita, enggak. Roh Kudus itu adalah Tuhan yang membentuk kita dari dalam. Jadi dia bukan tamu, tapi Tuhan yang punya hati kita, yang kuasai hati kita dan bentuk hati kita. Itu kata Charles Spurgeon. Jadi jangan jadikan Roh Kudus sebagai tamu, saudara. Tapi jadikan dia Tuhan di hatimu, yang berkuasa di hatimu, mengubah engkau. Perhatikan, ada sebuah senter. Kalau senter ini kita pakai baterai. Lalu kita nyalakan, terang cahayanya, saudara. Lama-lama cahaya akan redup karena kekuatan baterai sudah berkurang. Ya kan? Lalu ketika habis daya baterai, cahaya mati. Beda dengan senter yang selalu kita konekkan ke arus. Yang selalu kita colokkan. Apapun yang terjadi kecuali mati lampu. Bapak saudara. Akan terus menyala. Nggak akan pernah padam. Ini gambaran. Senter dengan baterai tadi adalah orang tanpa Roh Kudus. Sesaat dia akan semangat ikut Tuhan. Lama-lama melempem. Seperti kerupuk. Udah masuk angin. Gak bisa lagi. Tapi orang yang terus hidup dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dia seperti senter yang selalu terhubung dengan sumber arus. Dan cahayanya gak akan pernah redup, selalu terang untuk orang. Bapak saudara, ayo kita ini sekarang baterai, senter yang pakai baterai sekali pakai atau senter yang tersambung ke sumber listrik. Saya percaya kita semua pasti orang-orang seperti senter yang tersumber dengan sumber listrik. Artinya apa? Kita orang percaya yang selalu bersama dengan Roh. Mungkin saudara hari ini memiliki banyak pergumulan dalam pekerjaanmu, dalam studimu, pelayananmu. Ingat, Roh Kudus di hati kita, dia Tuhan dan dia yang akan melakukan sesuatu, menolong kita. Itulah kerja Roh Kudus sebagai penolong, sebagai Roh Kudus yang manis tadi. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keraguan problematika hidup kita. Saudara ingat, Roh Kudus hadir untuk kita. Amin. Mungkin temanmu tinggalkan engkau, keluargamu tinggalkan engkau, tapi ingat Roh Kudus masih ada. Roh Allah itu masih ada di hati kita, mendiami kita selama-lamanya. Jadi jangan cengeng menghadapi hidup ini. Kita harus berjuang. Kenapa? Ingat, ada penolong yang mendiami kita sampai selama-lamanya. Amin, saudara? Amin. Hari ini buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja bagi kita semuanya. Dia roh yang manis. Dia gak perlu memaksa kita. Tapi dia mau bekerja dengan lembut. Dia akan dengan penuh kasih jamah kita. Yang pertama, dia akan bela kita dari tuntutan apapun juga. Karena kita berharga. Yang kedua, dia jamah kita. Supaya kita cinta sama Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga, gak hanya dia bela, dia jamah. Tapi dia akan terus diam dalam diri kita. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin. Saya berdoa. Biar Roh Kudus menjamah kita semua pada siang hari ini. Menjadi pribadi-pribadi yang hidup mengandalkan Roh Kudus yang manis. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya.
meteraikan firman Tuhan yang telah kami terima ini. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan lembut katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Katakan kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Amin. Penolongku, diutus. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu. Mari buka hatimu, katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah kami, jamah. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kau menjamah kami, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari saudara kita pejamkan mata kita. Mari kita tinggalkan segala persoalan kita siang hari ini. Saya ajak kita untuk fokus kepada pribadi Roh Kudus. Penolong yang lain yang akan selalu bela kita, yang akan selalu menjamah kita dan akan selalu mendiami kita selama-lamanya. Kalau selama ini kita masih tutup pintu hati kita untuk Roh Kudus melawat kita. Mari hari ini katakan, ku buka hatiku Tuhan. Katakan kepada Tuhan secara pribadi, Roh Kudus jamah aku. Katakan, Roh Kudus aku undang Engkau bekerja terus dalam hidupku. Saudara, kita perlu zaman Roh Kudus. Kita perlu zaman Roh Kudus. Dan dia gak pernah paksa kita untuk buka hati kita. Dia mau kesadaran hati kita, kerinduan kita untuk mengizinkan dia bekerja dalam hati kita. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari dengan lembut katakan. Mari angkat tanganmu, minta Roh Kudus, katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir bagi kami siang hari ini dalam nama Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Tuhan jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dengan sungguh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, ku buka hati menyembah-Mu Tuhan. Jamah kami dalam nama Yesus. Jamah, pulihkan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami Tuhan, jamah.
Roh Kudus jamah kami dengan kuasa alamat. Oh jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suaramu, kami sembah Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami. Haleluya. Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus menjamah kami. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Oh terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Oh kami undang Roh Kudus hadir, melawat kami, memulihkan kami, mengubahkan kami. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh terima kasih. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus berdiam dalam hati kami. Saya minta dengan kasih dan hormat pada Ibu Evi berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang terus boleh mengingatkan kami. Biar kiranya Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus yang lemah lembut, yang boleh terus menolong setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kiranya Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh menjadi bagian atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam kekhawatiran kami, di dalam ketakutan kami Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Biar kiranya Roh Kudus itu yang terus boleh menolong kami, menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat hari ini Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus boleh pakai hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan semua untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan boleh kita dengarkan pada hari ini. Kiranya setiap kita boleh diubahkan dan boleh memberi diri untuk membuka hati sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Kepada petugas kami persilakan. Baik, sebelum kita mendengarkan warta jemaat kita pada pagi hari ini, saya sapa kita semuanya, Shalom. Baik, warta jemaat kita pada pagi hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam ibadah raya Minggu hari ini. Kiranya hadirat Tuhan melingkupi setiap kita dalam ibadah saat ini. Kedua, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, kami persilakan untuk berdiri untuk disambut oleh Asar.
Kami persilakan untuk duduk kembali. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih belum memiliki tempat untuk beribadah menetap, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih untuk beribadah dan menikmati hadirat Tuhan bersama kami di gereja ini. Yang ketiga, untuk kegiatan dalam ibadah gereja kita minggu depan dapat kita simak dalam Permata News berikut ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan kita boleh terus berjalan bersama dalam kasih dan anugerah-Nya. Setiap minggu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, bersekutu dan melayani lebih sungguh lagi. Karena itu, mari kita simak bersama beberapa informasi pelayanan gereja kita dalam minggu ini, supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap karya Tuhan di tengah jemaat-Nya. Berikut ini Permata News minggu ini. Pertama, doa malam dan pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 7 Mei 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di gereja. Doa malam ini merupakan komunitas doa yang terbuka bagi seluruh jemaat yang rindu mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk meluangkan waktu setiap hari Kamis malam untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan. Secara khusus, seluruh pelayan Tuhan di gereja ini diwajibkan untuk mengikuti doa malam tersebut sebagai bagian dari komunitas dan tanggung jawab pelayanan kita. Kedua, ibadah pemuda Blessing Community pada hari Sabtu 9 Mei 2026 akan diliburkan. Ibadah pemuda akan digabungkan dengan ibadah retreat atau ibadah padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Mei 2026. Ketiga, ibadah raya atau kebaktian kebangunan rohani spesial ulang tahun gereja pada Minggu 10 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayani oleh Gembala Jemaat kita, Pendeta Dr. Japarin Marbun. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak sekolah minggu dan perjamuan kudus. Mari ajak seluruh keluarga dan teman untuk menikmati hadiran Tuhan dan mengalami keintiman bersamanya dalam ibadah yang penuh berkat ini. Demikian Permata News minggu ini, mari kita terus setia dalam ibadah, bertumbuh dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom! Demikian info tentang kegiatan gereja kita. Selamat hari Minggu buat kita semua dan ayat firman Tuhan untuk kita minggu ini terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihani aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, oke, saya tambahkan sedikit, saya tegaskan pengumuman kita Bapak Ibu Saudara ya. Untuk hari Sabtu bagi anak muda, kemarin kita sudah bicara ya ketika kita ibadah pemuda, harusnya kita retreat ya. Tapi karena dana kita masih terbatas, jadi kita undur setelah liburan mahasiswa aja. Bulan 9 supaya kita punya waktu juga untuk mengumpulkan ya dana yang cukup untuk retreat kita. Jadi kita ganti dengan ibadah padang. Bagi teman-teman kami mungkin yang mungkin tidak bergabung di komunitas kami, boleh kalau mau daftarkan diri untuk ikut ibadah padang hari Sabtu. Anak muda kita berangkat jam 7.30. Kenapa pagi Pak? Karena supaya satu, kita menghindari terik matahari. Kedua, biasanya hujan siang ke sore. Paling tidak aktivitas kita sudah selesai pagi, jam 12 kita makan bersama. Setelah itu free time. Free time mau jungkir balik, mau guling-guling bebas gitu ya. Tapi ingat pulang gitu ya. Baru kita jam 3, jam 4 kita udah bisa pulang bareng. Karena hari Minggunya kita mau ibadah, kita melayani Tuhan. Nah hari Minggu itu kita ibadah spesial ulang tahun Bapak Saudara ya. Gereja kita ulang tahun. Di hari Minggu depan Pak Gembala akan hadir dari Jakarta. Saya ajak kita semua untuk hadir, ajak teman kita, keluarga kita, dan kita siapkan makan siang bersama-sama seluruh jemaat. Ada perjamuan kasih setelah ibadah di hari Minggu tanggal 10 itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lewatkan, kita bersuka cita kalau Tuhan sudah tolong gereja kita sampai saat ini, bukan karena kita, semuanya karena Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah kemudian Bapak Saudara, kita adakan persembahan untuk membantu retreat. Jadi kita buat sebulan 2 kali aja Bapak Ibu Saudara. Minggu kedua dan minggu keempat. Ya.
Tapi hari ini kita akan kumpulkan dulu meskipun ini minggu pertama Bapak Saudara. Sekali nanti juga kita akan memberkati mahasiswa yang sudah hadir. Kita belajar untuk memberkati mereka juga Bapak Saudara ya. Mereka sudah memberkati kita lewat pujian. Berapa yang kita punya bolehlah kita nanti berikan ke mereka sebagai bentuk ucapan syukur kita. Amin Bapak Saudara. Jadi kita siapapun yang kita undang ke gereja kita akan siapkan transportasinya. Dan kita akan memberkati mereka juga, semoga bisa membantu. Dan nanti adik-adik yang dari prodi teologi jangan langsung pulang karena kita nanti akan beramah-tamah bersama-sama gitu ya. Saya minta tolong nanti kolektan boleh kembali mengedarkan kantong persembahan yang kedua kita. Sambil itu dikumpulkan Bapak Saudara, mungkin saudara udah baca di grup saya sudah mempost ya lagu yang saya ciptakan beberapa tahun lalu Bapak Saudara. Dengan banyaknya pergumulan, akhirnya dengan sederhana bisalah direkam gitu Bapak Saudara ya. Bisa direkam hampir 2 tahun itu Bapak Saudara. Bisa direkam, artisnya ada di sini nih. Ya, saya undang tim kolektan dan mari kita dengarkan pujian ini, semoga memberkati kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita dengarkan pujian ini. Silakan. Segala musim hidupku, ketika aku lemah dan kuat, di sana ku melihat tanganmu menolong dan kuatkanku. Meski aku dalam lembah air mata, tetap sukacitaku penuh. Ku tahu Engkau menyertaiku, menopang dan hiburkanku. Sungguh Kau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkanku. Perbuatan tangan-Mu Kau selalu ada, dan ku mau tetap percaya pada rancangan indah-Mu, selalu hebat dan ajaib rencana-Mu Tuhan. Meski aku dalam lembah air mata, tetap sukacitaku penuh. Ku tahu Engkau menyertaiku, menopang dan hiburkanku. Sungguh Kau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkanku. Perbuatan tangan-Mu Kau selalu ada, dan ku mau tetap percaya pada rancangan indah-Mu, selalu hebat dan ajaib rencana-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkanku. Perbuatan tangan-Mu Kau selalu ada, dan ku mau tetap percaya pada rancangan indah-Mu, selalu hebat
Kita berikan tepuk tangan. Baik Bapak Saudara, nanti boleh dilihat ya di YouTube kita. YouTube kita ada di Exosio Worship Bapak Saudara. Jadi lagu ini saya ciptakan karena ya pergumulan dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 kita punya Allah yang setia, yang selalu pegang pada janji-janjinya. Amin. Biar pujian ini boleh memberkati kita, boleh disimak dan boleh dibagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Dan kita akan berdoa syafaat, saya serahkan kepada yang memimpin doa syafaat. Silakan. Inang Boris Torus. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa buat hari ini. Buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, terima kasih juga Bapa buat pujian penyembahan kami. Terlebih-lebih firman yang hamba-Mu sampaikan bagi kami. Kami terberkati olehnya Tuhan. Mari Bapa, lebih bawakan hidup kami. Roh Kudus, pimpin kami pribadi lepas pribadi. Bapa, mari semakin Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Lebih-lebih lagi di hadapan-Mu. Lebih dahsyat Engkau pakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Engkau pakai Roh-Mu yang memimpin hidupnya. Terlebih-lebih Bapa, kepada Ibu Gembala kami, mari Engkau berikan kesehatan sebagai penolong di dalam Bapak Gembala kami Bapa. Kesehatan dan pekerjaan pelayanannya dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami berdoa buat negara kami Tuhan. Engkau memberkati negara kami, negara yang kami cintai. Mari Bapa pemimpin-pemimpin yang telah Kau utus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Pimpin hati mereka dengan kuasa Roh-Mu Bapa, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, yang memikirkan semua masyarakat Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur. Bapa yang baik, tak juga kami berdoa buat Tapanuli kami, daerah kami Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati daerah kami, daerah Tapanuli ini Tuhan, menjadi daerah yang subur Tuhan, agar para rakyat Tapanuli Utara Tuhan dapat bekerja dengan tanah yang subur yang mereka miliki, agar kami terberkati olehnya dan kami dapat memberikan berkat oleh hasil yang kami terima Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu oleh daerah kami, daerah khususnya Taput ini Tuhan. Engkau pimpin pemimpin kami, dari Bapak Bupati kami sampai kepala desa kami. Mari Bapa menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Pemimpin-pemimpin yang memikirkan masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin yang jelas-jelas yang apa yang mereka janjikan oleh daerah-daerah Taput ini Tuhan. Bapa yang baik, juga kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, yang ada di dunia ini Tuhan. Mari Bapak Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih. Engkau pakai mereka Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang merindukan Engkau di dalam hidupnya. Pertobatkan semua umat-Mu yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia ini Tuhan. Benar-benar merindukan Engkau di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena itu adalah kerinduan-Mu bagi semua umat-Mu, ciptaan-Mu yang mulia ini Bapak. Dengan rasa syukur dan rendah hati kami, inilah kerinduan-Mu Tuhan. Jamah pribadi kami dengan Roh-Mu yang lembut, dengan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang mulia. Hanya Roh-Mu yang sanggup menjamah pribadi kami. Roh-Mu yang sanggup memulihkan karakter pribadi kami di hadapan-Mu lebih-lebih lagi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Apa yang baik,
Tak juga kami berdoa buat gereja khusus GBI Permata ini Bapak. Kami bawakan ke tangan pengasihan-Mu semua jemaat yang terdaftar di GBI Permata ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Kami hanya dapat mendoakan. Kami serahkan jiwa tubuh mereka Bapak. Mari Engkau berkati kami semua yang ada di gereja GBI Permata ini Bapak. Engkau pertobatkan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami perdengarkan. Juga Bapa, secara khusus kami membawakan anak-anak kami Tuhan, anak muda-muda kami yang ada di GBI Permata ini. Dengan inilah doa kami kepada mereka Bapa. Mari Bapa Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka sesuai dengan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Engkau pimpin mereka dengan Roh-Mu yang hidup. Pakai mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan jamaan dan lawatan-Mu atas mereka. Setiap perjalanan hidup mereka Tuhan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau berkati Bapak orang tua mereka. Dimanapun Tuhan berada kami hanya dapat mendoakan mereka Tuhan. Engkau memberkati orang tua mereka, keluarga mereka, memberkati pekerjaan dan kesehatan orang tua mereka Bapak. Agar mereka dapat membiayai anak-anak kami ini Tuhan. Lulus sekolahnya sesuai yang mereka cita-citakan. Bapa yang baik, inilah doa permintaan kami di hadapan-Mu. Juga Tuhan, kami tak lupa berdoa buat semua jemaat. Berkati kami semuanya, pekerjaan kami apapun yang menjadi pekerjaan kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan berkat-Mu atas kami melimpah. Jamah kami Tuhan pribadi lepas pribadi dengan kuasa Roh-Mu dan kasih lemah lembut-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dengan sungguh, dengan imanmu katakan, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Kau turun tangan memulihkan, tangan memulih. Kau turun tangan memberkati, tangan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu turun tangan, memulihkan, memberkati kami. Di akhir ibadah kami ini kami mau kembali bersyukur buat hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan, doa-doa yang kami naikkan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami, tapi Tuhan yang tahu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan dengan sempurna. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru. Yang punya masalah Tuhan dalam ekonomi, Tuhan yang cukupkan kebutuhan umat-Mu. Yang terlilit dengan hutang, Tuhan yang tolong mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka. Tuhan yang terganggu kesehatannya, Tuhan yang juga terus pulihkan dengan sempurna. Berkati Tuhan yang sulit, mengalami kesulitan dalam studi mereka, berikan hikmat bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi Tuhan. Berikan terus kekuatan biar mereka dapat mengatur waktu dengan baik. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang belum hadir. Baik mahasiswa yang PPL Tuhan, teman-teman kami yang PPL atau mungkin ada yang punya halangan, Tuhan yang tolong mereka. Jemaat Tuhan juga yang lain, Tuhan yang tolong mereka dalam segala aktivitas mereka hari ini. Biar minggu depan dan waktu-waktu selanjutnya mereka boleh bergabung dengan kami dengan penuh sukacita. Menghadap ke dalam tahta hadirat Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Dan setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan, kami berdoa mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang menghiburkan mereka.
Tuhan berikan kekuatan, sukacita, pengharapan, damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Saudara, mari kita arahkan hati kita. Buka tanganmu, tanda kita siap terima berkat dari Tuhan. Dan kita aminkan setiap perkataan berkat yang saya sampaikan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati orang tuamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan. Tuhan memberkati roti makananmu. Tuhan memberkati air minumanmu. Dan kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita. Memberkati kita siang hari ini. Sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan iman katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita ambil saat teduh sejenak.